Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita di Uptalks edisi ke-8 ya. 8 hari ini, siang ini kita kedatangan tamu dari Makassar yang kemudian nantinya akan pergi jauh meninggalkan Indonesia dalam waktu 2 minggu ya. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan kakak di samping saya, namanya Andi Maya Dwi Astuti, akrab disapa sebagai Maya. Sekarang sebagai freelance jurnalis dan juga Award Democratic Resilience Youth Participation Short Term Awards oleh Australia Awards 2020-2021. Bagaimana nih setelah mendengar lolos dari tahapan ini, Kak Maya? Pasti kaget begitu karena saingannya itu kan ada 600-an orang yang mendaftar untuk short term awards ini dan hanya 25 orang yang diterima. Oh, 25 ya. Oke, dari Jadi, ratusan orang. awalnya sih mau mundur aja gitu kan. Kayak untuk apa, paling tidak lolos gitu. Sudah pesimis di awal ya berarti ya. Karena lawan-lawannya itu yang diprioritaskan itu orang-orang yang ada di kementerian, yang sudah bekerja secara profesional, eselon 1, eselon 2 itu yang diprioritaskan. Sedangkan kita ini masih minim pengalaman. Iya, betul. Jadi pas lolos itu sangat-sangat senang juga. Bahagia, pasti. Ya, oke deh. Teman-teman di Uptalks, mungkin Kak Maya boleh jelaskan ini beasiswa apa sih, beasiswa Australia Awards ini gimana? Ya, beasiswa Australia Awards seperti namanya, ini adalah beasiswa yang didanai sama pemerintah Australia. Jadi Australia Awards itu mendanai 3 kategori. Tiga kategori. Ada untuk S2, ada untuk S3, sama short term awards atau pengembangan profesi. Yang ini yang sekarang ya. Yang sedang saya yang ini sedang, kan. Terus sekarang sedang dijalankan ya berarti ya. Baru-baru ini juga Australia Awards aktif mendanai proyek penelitian. Kayak gitu. Ya, jadi bisalah nanti bikin proyek penelitian dengan teman-teman Uptalks ya, untuk ke Australia ya. Iya. Jadi ada 3 nih. Nah, kemudian Maya, kenapa kemudian memilih? Di awal cuma coba-coba atau iseng atau gimana? Tidak, memang saya udah dari tahun 2019 selalu mencoba mempersiapkan ya. Sudah mencoba ya dari 2019 ya. Cuman karena memang beasiswa Australia Awards ini dikenal sebagai salah satu beasiswa paling sulit. Karena saingannya itu banyak tapi yang diterima itu sedikit. Jadi salah satu yang paling sulit. Jadi alhamdulillah baru di tahun 2020 baru lolos. Jadi sudah coba tahun lalu. Iya. Tahun lalu tidak lolos, kemudian mencoba lagi. Betul. Ya bersyukurlah karena Anda cuma mencoba 2 kali ya jadinya dan lolos. Biasanya kan orang bertahun-tahun ya. Iya, bahkan Kak ada yang coba sampai 51 kali. 51 baru kali bisa lolos. Iya Kak, betul. Jadi kita tidak boleh patah semangat ya untuk mencoba apa yang ingin kita cita-citakan. Jangan sampai saingan kita yang sebenarnya dia terpilih tiba-tiba sakit perut, akhirnya kita yang maju gitu kan. Semua bisa saja terjadi. Oke. Tapi kan ada banyak ya sebenarnya beasiswa yang lain yang tersedia di negara-negara lain. Kenapa kemudian Maya memilih Australia Awards? Atau memang sudah dari dulu, dari kecil memang punya cita-cita untuk mengunjungi Australia atau gimana? Ya, betul. Karena pertama Australia kan juga terkenal sama universitasnya Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tema yang diangkat di
short term sini itu sesuai dengan apa project apa yang saya kerjakan sekarang. Jadi menurut saya bisa sekalian ke negara yang ingin sekali saya datangi dengan universitas-universitasnya yang prestigious, dan sekalian juga mengembangkan project yang saya laksanakan. Memang project apa sih kalau boleh tahu, Kamaya? Teman-teman Aptalks mungkin mau sedikit kepo dengan project yang Kamaya kerjakan. Betul. Oh, jadi saya kemarin waktu tahun 2020 kerjasama sama Perdik. Perdik itu pergerakan difabel untuk kesetaraan. Difabel ya, teman-teman difabel. Difabel Indonesia untuk kesetaraan. Indonesia untuk kesetaraan itu di tahun lalu berarti. Iya, jadi mereka bikin, tahun lalu tuh bikin Hari Inklusi Nasional yang diadakan di Bulukumba. Nah, jadi proyeknya saya sebagai jurnalis di sana adalah ikut mengkampanyekan inklusi di desa-desa gitu. Jadi jadi kerjasama sama pemerintah Bulukumba untuk ikut mengampanyekan itu hari Tapi inklusi. memang proyeknya itu proyek Sulawesi Selatan atau secara keseluruhan Nasional. Indonesia? Oh, nasional. Tapi kemudian memang ditempatkan di beberapa kabupaten. Betul. Jadi sebenarnya bukan hanya di Bulukumba saja ya? Iya, Gimana? selama ini hanya dilaksanakan di Jogja. Jadi Bulukumba adalah kabupaten pertama di Indonesia Timur. Oke, jadi dulunya hanya di Jogja, kemudian masuk ke Indonesia Dan Timur. sekarang berkembang lagi proyeknya, Kak, Berkembang, setelah masuk Australia Awards, jadi berkembang. Jadi saat masuk Australia Tapi memang Awards, itu proyek di awal itu memang proyek pemerintah. iya, Oke. betul, proyek pemerintah. Jadi saat setelah masuk itu? Australia Awards, kita kerjasama lagi sama Australia, sama orang-orang yang terpilih di short term sini untuk membuat Handbook, oke. Jadi buku pegangan yang akan nanti kita share di organisasi-organisasi pemuda dan sosial media. Jadi handbooknya itu tentang pembahasan tentang disabilitas. Bisa teman-teman disabilitas. Persepsi-persepsi apa yang salah yang selama ini masyarakat pahami tentang disabilitas itu kita jelaskan di handbook itu. Jadi nanti dibuatkan seminar juga sama Australia Awards kayak webinar gitu. Iya, bagus. Itu yang proyek yang sedang Saya punya pertanyaan nih terkait dengan penjelasan Kamaya. Apakah teman-teman tuli masuk di situ? Iya betul, ada bahkan di kelompok saya, kelompok 1 itu hanya saya yang non difabel. Oke. Jadi saya 4 orang, 3-nya itu semua disabilitas netra. Tunanetra. Iya, jadi kita benar-benar Iya, saya pernah kan sekarang nih ada pergeseran ya, Maya. Mohon maaf, ini relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ada teman yang kemudian mengajak untuk saya mau meneliti tentang bahasa isyarat teman-teman yang tuli. Tapi saya mengatakan bahwa di caption saya lagi berdiskusi nih dengan teman-teman tuli dan semacam. Nah, ada beberapa orang yang kemudian menganggap bahwa loh kok pakai kata itu gitu kan, loh kok pakai kata tuli, harusnya kan pakai kata yang lain. Tapi sementara teman-teman tuli memang nggak apa-apa dipanggil teman-teman tuli daripada tunarungu ya. Iya. Tunarungu itu gimana? Bisa dijelaskan sedikit? Itu persepsi yang salah kan sebenarnya di masyarakat? Jadi di dalam handbook itu karena kan rata-rata yang kerja itu tunanetra, disabilitas tunanetra. Hanya saya yang non disabilitas. Jadi mereka itu di dalamnya lebih mengangkat bagaimana kesempatan kerja disabilitas sebagai PNS. Dan jadi harus setara ya, teman-teman yang disabilitas juga bisa bekerja gitu sebagai di pemerintahan. Iya, betul. Karena kan memang harusnya ada undang-undangnya bahwa di satu instansi itu minimal 2%. Kalau nggak salah itu 2%. Oh, memang kita sudah punya peraturan seperti itu. Iya. Oke. Indonesia udah punya. Jadi minimal 2% itu ada disabilitas Teman-teman di dalam disabilitas. instansi tersebut, tapi banyak yang tidak memenuhinya. Karena banyak persepsi bahwa disabilitas tidak bisa bekerja dengan baik seperti yang non disabilitas. Tapi nyatanya di Australia Awards ini setelah saya satu tim lebih pintar, lebih bisa ya teman-teman yang disabilitas malah kita yang lengkap tapi betul, kita yang ketinggalan ya jadinya ya. Jadi nemu insight baru, nemu sudut pandang baru lagi. Wah, ternyata salah. Jadi kita biasanya sebagai orang yang normal biasanya beranggapan negatif nih. Betul. Bukan normal sih ya, sama-sama normal juga maksudnya dengan teman non difabel, kemudian kita malah berpersepsi negatif dengan mereka padahal sebenarnya
dia lebih jago nih daripada kita iya, ya. betul. Beliau jauh lebih jago. Siap. Kemudian teman-teman Aptals mungkin Kak Maya bisa menjelaskan bagaimana sih kemudian tahapan dan seleksi pendaftaran sampai bisa masuk ke Australia Awards ini? Ada berapa tahap yang kemudian bisa sampai sekarang? Jadi beda kategori tuh beda seleksinya. Biasanya kalau untuk master itu kan yang keren kan. Yang S2 ya. Iya, yang master degree itu bahkan ada tes TOEFL-nya. Tes TOEFL-nya. Jadi yang pertama secara umumnya itu adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi dulu. Jadi kita akan mengisi formulir yang nantinya formulir itu akan direview sama pihak kedubes Australia di Indonesia. Jadi setelah direview dikategorikan orang-orang yang paling mendekati yang mereka cari. Gitu. Setelah itu dikirim lagi ke Australianya langsung. Nanti mereka pilih lagi. Nanti setelah itu ada muncullah shortlist kandidat. Nanti mereka akan interview. Ya. Di interview langsung sama sekjen Australia ya. Iya, betul. Berarti kita interviewnya karena masih pandemi jadi via online ya berarti. Ya. Jadi nanti setelah itu kalau master degree setahu saya setelah itu ada tes IELTS atau TOEFL yang disediakan langsung sama pihak Australia jadi gratis. Jadi kita tinggal tes. Tapi kalau short term awards hanya sampai di wawancara, setelah itu pengumuman. Oh, enak dong ya. Tapi memang kita harus sebagai apa dulu nih dia. Ya, betul. Tapi apakah hanya jurnalis yang kemudian bisa daftar itu atau ada yang profesi lain mungkin? Kalau untuk khusus short term award itu jadi setiap short term itu beasiswa jangka pendek itu ada temanya masing-masing, Kak. Ada temanya masing-masing. Jadi kayak misalnya dalam 1 tahun itu biasanya beberapa kali terbuka. Jadi ada yang bertemakan pariwisata. Jadi isinya itu yang diterima diprioritaskan hanyalah orang-orang UMKM, orang-orang yang kerja di Kementerian Pariwisata. Terus kalau untuk di program saya, short term saya kan dia fokus ke demokrasi dan pemilu. Otomatis orang-orang yang terlibat dalam demokrasi dan pemilu, organisasi pemuda, ada juga Bawaslu, KPU, dan juga jurnalis. Jadi saya sebagai jadi masuknya jurnalis. Di situ ya. Jadi harus sesuai dengan temanya. Gitu. Sesuai dengan bidangnya tadi. Nah, terus kemudian Maya bilang bahwa berkas kita kemudian diseleksi di Indonesia dulu. Dari Indonesia sudah diseleksi, langsung diseleksi lagi dari Australia. Kemudian dari Australia baru kita wawancara. Berarti wawancaranya pakai bahasa Inggris dong ya? Iya, betul. Itu berapa lama tuh pengalaman wawancaranya gimana, Maya? Wawancaranya itu wawancara terus karena jadi wawancaranya itu kita di 2 kali. Pertama itu kita saya pribadi saya wawancara sama pihak Australia Awards yang ada di Indonesia. Setelah itu kita ditanya lagi sama pihak Australia Awards yang ada di Australia. Jadi kita wawancara banyak orang ya berarti. Jadi sekitar 10 menit. Satu orang. Tapi ada 2, ada yang kedubes yang dari Australia tapi berdomisili di Indonesia, kemudian dubes Australia langsung. Yang pasti harus bisa bahasa Inggris, minimal kita bisa memahami apa yang mereka tanya ya, yang kemudian kita sampaikan lagi ya. Dan kita harus bisa menyampaikan ide-ide kita, pikiran-pikiran kita itu pakai bahasa yang dimengerti mereka, yang otomatis bahasa Inggris. Yang to the point aja, nggak harus nanti. Nggak harus bertele-tele juga ya, langsung track to the point. Ya, menjelaskan. Nggak boleh nggak boleh bertele-tele, nggak boleh kemana-mana pembahasannya. Jadi apa yang ditanyakan itu aja yang dijawabnya. Karena jangan ngawur ya jadi ini. Tapi dari yang ada nggak pengumuman bahwa ini loh yang yang boleh ikut interview, dan dari interview tersisa berapa orang gitu? Tidak, jadi kita hanya dikirimkan email masing-masing. Kita hanya dikirimkan email masing-masing, ada jadwal masing-masing interview kita. Tapi setahu saya yang daftar itu sekitar 600-an orang. 600-an orang yang daftar seluruh Indonesia. Oke. Dan yang lolos hanya? Yang ke Australia hanya 25 orang. Wow. Iya, berarti ada beberapa daerah dong ya yang lolos? Iya, betul. Dan itu semuanya
mereka punya kriteria sendiri. Jadi saya awalnya Kak merasa pesimis karena saya merasa saya hanya jurnalis freelance. Pasti ada jurnalis senior yang daftar yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih matang proyeknya. Cuman ternyata bukan itu yang dicari. Mereka lihat juga. Mereka cari yang lebih bisa direalisasi idenya, yang lebih realistis. Oke. Gitu. Nah, mungkin Kak Maya bisa memberikan kita tips ya, bagaimana kemudian kan ada banyak tuh ya kata-katanya kalau misalnya kita mau keluar negeri atau ikut beasiswa ke luar negeri, itu kita harus mengisi administrasi banyak, panjang, dan kemudian wawancara juga. Bisa nggak Kak Maya memberikan teman-teman Aptols nih untuk bagaimana sih dalam mengisi formulirnya, atau dijelaskan dulu pengalamannya nih Kak Maya dalam mengisi formulir gitu ya. Dan untuk mengisi formulir aja sama awalnya saat mengisi formulir pun kadang saya merasa kayaknya nggak bisa nih. Karena formulirnya itu totalnya 13 halaman. Oh, ada 13 halaman. Betul, formulir, Yang semua itu jadi tips yang pertama mengisi formulir itu adalah nggak boleh ada yang kosong. Nggak boleh ada yang kosong. Betul, ya. Jadi sebisa mungkin itu kita isi apa aja kita isi. Jadi berarti in English juga? Betul. Oke, wow. Si formulirnya itu, CV-nya itu 13 halaman itu dalam bahasa Inggris. Nah, jadi karena dia 13 halaman, jadi dia detail. Jadi karena ini adalah pengganti CV. Jadi dia mereview formulir kita itu sebagai pengganti CV, Kak. Jadi di dalam itu ada pengalaman kerja, pengalaman organisasi. Nah, tuh teman-teman ya, ada pengalaman kerja, pengalaman organisasi. Tantangannya adalah karena kita harus mengisi semuanya. Pengalaman kerjanya ya ada 3 kolom, otomatis kita harus mengisi 3 pengalaman kerja. Jadi biasanya orang-orang itu menyerah karena tidak ada yang tidak sampai 3 lah pengalaman kerjanya. Nah, itu harus diakalin lagi. Jadi kita memang harus mempersiapkan dari dulu dengan punya pengalaman kerja ya, banyak magang. Saya pernah magang nih di sini 6 bulan, itu bisa dimasukin. Masukin aja semua. Nah, tantangan lagi adalah di setiap kolom pengalaman kerja dan pengalaman organisasi masing-masing itu mereka minta achievement atau pencapaian yang sudah kita lakukan. Apa sih yang sudah kamu capai? Apa sih yang sudah kamu beri ke masyarakat? Jadi saya kan kemarin sempat ikut organisasi Sekolah Inspirasi Alam yang kita jadi relawan pendidikan di pedalaman. Terus kita ditanya di halaman itu, apa sih pencapaianmu? Kayak gitu. Apa sih penyampaian Maya setelah itu? Ya. Jadi mikir keras. Mikir nih, karena kita kan nggak dapat sertifikat bilang kita nih relawan terbaik apa gitu. Jadi kan achievement itu kita di pikiran hanya juara. Tapi kita harus pelajari lagi karena mereka ini mencari yang punya impact di masyarakat. Otomatis achievement itu adalah ketika kita sudah memberikan impact. Jadi saya tulislah di achievement saya di kolom organisasi tips nih. Jangan fokus di juara-juara, tapi fokus di impact yang sudah dilakukan, dampak yang sudah dilakukan. Yang kita sudah beri ya. Jadikan itu achievement karena itu akan membuat kita lebih menonjol dari yang lebih punya juara-juara gitu. Jadi Maya menuliskan nih bahwa saya mengikuti sekolah inspirasi dan kemudian saya mengajar di pelosok pedalaman seperti itu ya. Iya, itu deskripsinya dan saya tulis achievementnya adalah setelah saya mengajar selama 1 tahun di sana, dari 30 murid yang buta huruf, 15 orang berhasil mengikuti paket C. Jadi itu menurut saya adalah achievement karena saya betul. Merasa sudah membuat impact seperti itu. Itu ngajarnya di mana 1 tahun? Jadi itu di Cindako, Dusun Cindako, Kabupaten Maros. Jadi kita pulang balik, Kak. Jadi itu jauh ya? Maksudnya Marosnya, tapi Marosnya jauh. Jauh, sekitar 2 jam dari perjalanan untuk sampai motor. Setelah itu jalan kaki lagi 4 jam. Jalan kaki 4 jam. Karena motor nggak bisa masuk. Oh, berarti kita naik gunung ya? Betul, pedalaman benar-benar. Dan mereka buta huruf. Iya. Jadi itu kelas berapa diajarnya? Anak-anak umur SD lah. Karena mereka sekolah jauh, yang gurunya cuma 1 dan jauh juga rumah gurunya kan, jadi agak aksesnya susah.
Jadi berangkat dari jam berapa ke Makassar tuh, Mai? Kalau misalnya jalan butuh waktu jalan kaki nginap 4 di sana. Jadi kita berangkat malam, sampainya tengah malam, besok paginya ngajar 1 minggu, selama 1 minggu full ngajar. Gantian sama guru yang di sananya. Nanti bulan depan kita datang lagi buat ngajar lagi. Kayak gitu. Oh, lumayan nih 4 jam ya, gila. Berarti itu tadi ya teman-teman tipsnya ketika misalnya biasanya kita orang Indonesia di kepalanya ketika memikirkan achievement, oh saya dapat penghargaan ini, sertifikat ini dan segala macam, bertumpuk sertifikat tapi toh tidak memberikan dampak. Nah ternyata kemudian pihak pemerintah Australia bisa saja melirik itu ya, Maya, bahwa sebenarnya saya melakukan ini nih dan hasilnya ini nih setelah dari berapa orang tadi yang 15, buta huruf? Dari 30 jadi 15 orang, kemudian sekolah. Ternyata 15 orang tersebut bisa lolos untuk ujian paket C ya, berarti ada impact yang kita berikan kepada masyarakat. Betul. Ya. Kemudian tips wawancara gimana, Mai? Tips wawancara yang paling pertama adalah rajin-rajin nonton serial yang accent Inggris karena mereka pakai British accent, jadi itu agak susah kalau kita mau dengar dengan baik. Terus yang paling pertama adalah berpakaian rapi. Pada saat saya waktu itu langsung pakai baju batik. Pokoknya saya harus memperlihatkan kalau saya excited nih untuk diwawancara. Saya pakai baju batik lengkap. Itu terus, berpengaruh ya walaupun online ya. Sangat berpengaruh. Setelah itu walaupun online kita tetap harus melakukan kontak mata. Susahnya adalah wawancara online adalah mereka terbatas melihat gestur tubuh kita saat wawancara, padahal itu penting kan Kak bagi kita yang bukan native speaker. Jadi yang kita andalkan hanya itu gestur tubuh. Cuman itu susah, menantang. Jadi makanya kita benar-benar harus melakukan kontak mata sama mereka karena orang-orang di Australia kan sangat suka kalau kita memang betul-betul menunjukkan kalau kita memang mau belajar walaupun kita nggak terlalu pintar nih bahasa Inggris, tapi kita mau pelajari. Ya dia paham lah ya. Mereka. Kita mau pelajari budayanya mereka. Kita excited buat ke sana. Jadi kita harus menunjukkan lewat raut wajah. Kita harus fokus mendengarkan. Jangan memotong pembicaraan, jangan langsung biar menjawab. Dia selesai dulu. Betul. Kemudian kita masuk. Jangan langsung menjawab, belum selesai pertanyaannya langsung dijawab dan jangan terdengar arogan kayak gitu. Kita benar-benar harus low profile ya pada satu wawancara. Nah, ini saya baca bahwa pada saat mendaftar ada syarat juga menampilkan esai, kemudian motivation letter atau tips recommendation letter. Itu bagaimana tuh, Mai? Nah, ini tantangan terberat dalam mendaftar beasiswa adalah menulis esai. Iya. Itu esainya apa sih yang kita harus tulis? Jadi untuk khusus short term awards ini, saya diminta menulis 4 esai. Wow, banyak juga ya. Oke. Jadi 4 esai itu semuanya berkaitan dengan project yang kita lakukan. Salah satunya yang esai pertama itu kenapa sih mau daftar ini? Apa hubungannya short term ini sama apa yang kamu lakukan sekarang? Apa yang lakukan? Iya, Terus saya agak lupa sih Kak pertanyaannya. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu apa sih yang kamu mau dapatkan dari short term ini? Dan itu disuruh bikin ada standarnya berapa halaman atau gimana? Tidak. Yang jelas ditulis dalam bahasa Inggris. Terus esai lanjutnya ditulis apa sih yang mau kamu pelajari di short term ini dan learning pendapat apa yang mau kamu dapat nanti, apa yang ingin kamu lakukan setelah pulang dari sini ya. Setelah pulang dari Australia. Jadi sangat-sangat detail. Jadi intinya membuat esai itu atau motivation letter itu kita harus melakukan riset banyak-banyak tentang negara yang mau kita pergi, yang mau kita datangi, dan tentang beasiswa ini sendiri. Karena rata-rata mahasiswa sekarang, orang-orang sekarang asal luar negeri aja. Jadi jawabannya ya karena saya mau ke luar negeri gitu. Tapi mereka nggak terima loh. Mau pengen nih travel. Mau traveling ya, nggak bikin project ya, betul jawaban kan. paling basic kadang saya mau ke luar negeri. Betul. Padahal mereka nggak minta itu, nggak ada yang gratis. Jadi mereka bertanya dong, apa yang bisa saya dapatkan dari kamu dibanding yang lain gitu. Jadi apa yang membedakan kemudian dengan kandidat yang lain? Kenapa kami harus memilih kamu? Jadi di esai itu memang betul-betul harus kita to the point.
karena ada banyak ribuan esai atau ratusan esai yang harus mereka baca. Jadi kalau esai kita nggak menonjol dan biasa-biasa saja, ya udah pasti digeser ya. Penyakitnya orang-orang juga biasanya mereka menuliskan banyak kesuksesan mereka di dalam esai itu. Saya sudah jadi pembicara di sini, kemudian saya juga ikut ini organisasi ini, saya terpilih jadi juara ini. Padahal bukan seperti itu. Mereka meminta satu, kita meminta satu aja. Jadi mereka meminta satu aja. Jadi saya waktu itu cuma cerita bagaimana saya sebagai jurnalis ikut bekerja sama dengan KPU untuk menulis tentang disabilitas. Setelah itu saya juga kerjasama sama Perdik tentang disabilitas. Jadi fokus aja ke satu. Fokus ke satu aja ya? Satu aja. Itu aja yang fokus aja tapi mendalam. Mendalam ya? Jadi jangan situ, banyak kemudian melebar kemana-mana ya? Jadi mereka hanya mengenal kita dari oh ini dia juara satu. Tapi ketika kita mendalam, mereka bisa membaca karakter kita juga. Oh ternyata orangnya konsisten. Fokus ya, fokus di sini saja, kajian ini saja, bidang ini saja. Karena kan untuk mengerjakan suatu project kita harus konsisten. Iya betul. Makanya untuk menulis esai juga pun kita harus menunjukkan kalau kita konsisten. Jadi, itu terlihat ya dari tulisan mereka bisa nilai. Apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Itu isi esai yang paling intinya. Gitu. Oke. Nah, kemudian dari kan ini sudah berjalan ya Maya ya. Ini sudah berapa bulan nih Maya programnya? Dari bulan Januari 2021. Iya. Sampai nanti kayaknya Januari itu pengumuman. Iya, itu pengumuman kelulusannya. Apa Desember ya. Terus berjalan dulu kita pre-course. Pre-course-nya bulan lalu kalau nggak salah. Bulan lalu pre-course. Nanti itu sudah 25 orang berkumpul di situ pre-course-nya. 25 orang berkumpul di situ. Setelah itu kita selalu pertemuan tiap bulan lewat Zoom membicarakan tentang project-nya kita yang handbook nanti, ini. Jadi masing-masing kelompok punya project-nya masing-masing. Kelompok saya itu handbook. Satu kelompok berapa orang tuh? 4 orang. 4 orang. Dari 25 itu jadi terbagi 4-4 ya mungkin ya. Ada yang sendiri aja, dia nggak masuk kelompok karena dia merasa proyek ini harus dikerjakan sendirian. Ada proyek yang mereka harus berarti beda-beda, bukan hanya disabilitas saja gitu ya. Ada yang karena bagian demokrasi dan itu ya. Oke. Nah, kemudian dari 25 orang ini Nan udah sering ketemu nih. Maya bisa lihat nggak orang-orang seperti apa sih kemudian yang apakah memang masih muda-muda atau mungkin memang sudah ada 1-2 orang yang berpengalaman atau seperti apa? 99%-nya berpengalaman, hanya 1% saya gitu? yang kurang pengalaman. Karena short term awards ini memang menargetkan orang-orang yang sudah punya pengalaman dan orang-orang yang memang punya pengaruh dalam membuat kebijakan. Jadi orang-orang yang punya pengaruh dalam membuat kebijakan. Jadi orang-orang pemerintahan juga banyak yang justru lebih banyak orang-orang pemerintahan, ketua Bawaslu, ketua KPU. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita juga ya. Ya, karena jurnalis kan ikut mempengaruhi kebijakan yang ada gitu. Siap. Kemudian apa proses yang dilalui setelah lulus seleksi? Tadi sudah pre-course, habis itu sampai kapan pre-course-nya? Jadi kita pre-course cuma 1 kali, itu selama 3-4 hari. Setelah itu kita ada pertemuan tiap bulan untuk evaluasi. Gimana nih proyeknya, apa aja yang sudah dilakukan. Kalau dari kelompok, seperti kayak laporan ya gitu ya. Kalau dari kelompok saya sendiri, tiap bulan kan kita menulis bab buku untuk handbooknya. Nanti sambil menunggu Australia membuka perbatasannya, kita kerjakan proyeknya. Jadi kita tunggu aja dulu Australia membuka perbatasannya baru kita ini. Karena Kak, ini short term awards ini juga di hosting. Jadi kayak kita juga terima materi dari universitas. Berarti bakalan keliling kampus juga ya nanti ya. Jadi Zoom-nya pun kita terima materi dari universitas. Jadi universitas yang hosting ini itu yang kita Australia Awards kerja sama universitasnya itu Queensland University of Technology. Jadi di Queensland. Jadi nanti ke Queensland ya.
Amin. Ya, insya Allah. Nah, jadi kita terus dapat materi tentang demokrasi, bagaimana demokrasi di Australia, bagaimana mereka menghadapi keberagaman, kayak gitu. Jadi kita juga saling sharing informasi. Jadi bagaimana di Indonesia? Bagaimana di Indonesia? Yang sangat gimana ya? Gitu. Iya, partisipasi disabilitas di Indonesia gimana? Karena kan di Australia itu ketika disabilitas melamar pekerjaan, mereka nggak pernah ditanya, kamu disabilitas apa? Tidak pernah sama sekali. Jadi mereka tinggal dilihat aja kualifikasi pendidikannya, skillnya apa. Tidak pernah ditanya kamu bisa mendengar atau bisa melihat. Sangat kan? jauh ya dengan Sangat Indonesia jauh. ya. Di Indonesia kan ada bahkan untuk daftar PNS kan ada kategori disabilitas apa aja yang bisa. Sedangkan di Australia itu nggak ada sama sekali. Langsung saja bisa masuk. Nah itu semua mungkin sama. nanti yang akan jadi Kamaya akan belajar banyak di sana. Kita doakan segera berangkat dan kemudian kembali memberikan impact lagi. Mungkin setelah berangkat bisa masuk Uptalks lagi nih untuk menjelaskan pengalamannya di sana ya. Oke, kita doakan Kamaya lancar semuanya. Jadi hanya itu ya proyekannya nanti khusus untuk handbook untuk teman-teman disabilitas dalam hal demokrasi. Apa kemudian harapan Kak Maya nih untuk teman-teman yang masih freelance jurnalis atau apa dan segala macam, bisakah juga berjuang nih untuk mendapat beasiswa kayak Kak Maya ataupun mungkin negara lain juga boleh diberikan sedikit motivasi mungkin? Kalau dari saya pribadi yang saya lihat di lapangan, jurnalis itu kadang tidak dibekali dengan kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi sebenarnya mohon maaf saya potong, ada banyak kemudian orang-orang yang sebenarnya tidak paham tentang dunia jurnalis kemudian masuk nih tiba-tiba nulis berita dan segala macam gitu kan. Nah, iya, itulah juga salah satu penyebab kenapa banyak konflik kepentingan di media. Makin membudidaya itu amplop untuk jurnalis. Karena nggak ada bahkan hanya mungkin hitungan jari yang bisa tahu kode etik jurnalis itu apa aja gitu. Karena makanya sebagai jurnalis juga harusnya kita punya semangat untuk terus belajar biar kita juga punya kualitas dalam menulis berita. Tiap hari harus kemudian mengupgrade skillnya. Iya, betul. Supaya kurang juga berita-berita hoax, apalagi menjelang pemilu kan. Itu biasanya kan banyak sekali konflik kepentingan. Ada media yang terang-terangan mendukung calon ini, media ini terang-terangan mendukung calon ini. Makanya menurut saya yang harus dibekali dari jurnalis memang padahal semestinya media harusnya tidak berpihak sama siapapun ya. Betul. Karena menjadi pusat informasi dari masyarakat. Betul, harus netral. Oke, kami doakan Kamaya bisa semangat terus untuk proyeknya, kemudian ke Australia secepat mungkin dan kemudian kembali memberi sesuatu yang berdampak bagi Indonesia ya. Oke Kamaya, sampai sini dulu teman-teman perbincangan kita di Uptalks. Terima kasih banyak Kamaya sudah datang di Uptalks. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kamaya.